pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Saya Arniano Kalalu. Video yang kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Sosiologi Tarapan yang berisi tentang review buku yang telah diberikan oleh Bapak dosen untuk dijadikan sebagai tugas mingguan selama perkuliahan berlangsung. Selanjutnya video ini berisi tentang buku ke-7 yang telah direview dengan memiliki topik yang berisi topik tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Dan sebelum saya menjelaskan dan membahas apa yang telah direview dari buku ini, saya mohon maaf kepada Bapak dan teman-teman apabila video yang saya buat tidak sesuai dan sebagus mungkin, tidak sesuai dengan permintaan Bapak dan teman-teman yang lain. Selanjutnya mengenai pembahasan dari buku yang telah direview, ada beberapa poin penting yang telah saya siapkan, dan itu dalam bentuk PowerPoint, dan PowerPoint itu telah saya siapkan versinya saya, dan saya akan menjelaskannya sebentar. Slide pertama dari review buku yang saya siapkan ada bertopik tentang masa depan identitas dalam masyarakat informasi. Jadi itu topik keseluruhan dari buku yang telah direview. Jadi maksud dari masa depan identitas dalam masyarakat informasi ini memiliki penjelasan ketika masyarakat memperoleh informasi itu dari mana dengan menggunakan apa saja. Jadi buku ini ketika saya baca juga berisi tentang masyarakat memperoleh informasi itu baik dari media massa, media digital, media cetak maupun media lainnya. Jadi inti dari buku ini adalah masyarakat yang memperoleh informasi yang memperoleh informasi melalui sistem yang telah dibuat oleh sekelompok orang untuk mempermudah manusia ketika menyampaikan sesuatu. Kita masuk ke slide kedua, yaitu tahap perkenalan. Kai Rhenbeck, Dennis Royer, dan Andre Docker, Richard Grant, digitalisasi informasi yang semakin meningkat telah menyebabkan masyarakat informasi di mana semakin banyak informasi tersedia hampir di mana saja dan kapan saja. Digitalisasi terkait karakteristik pribadi dan informasi pribadi secara progresif mengubah cara kita untuk mengidentifikasi orang dan mengelola hubungan kita dengan mereka, terutama dalam interaksi virtual, misalnya melalui internet. Sebagai internet telah membuka ruang baru untuk kehidupan filter identitas digital tadi yang disebut identitas virtual sedang dibuat karena alasan keamanan, keuntungan, kenyamanan, dan bahkan kesenangan untuk komunitas rekreasi. Apa dulunya adalah identitas alami, misalnya penampilan pribadi seseorang Diocenter, sekarang menjadi virtual seperti akan penggunaan di portal web, alamat email, atau nomor ponsel. Baik, itulah tahap pertama dari review buku ini mengenai perkenalan. Jadi mengapa di bagian ini harus dijelaskan tahap perkenalannya, yaitu maksud dan tujuannya adalah itulah bagian pertama perkenalan dari buku yang telah direview. Maksud dari bagian perkenalan ini adalah ada beberapa orang yang telah menjelaskan bahwa masyarakat saat ini telah mudah memperoleh informasi melalui
sistem yang mereka buat. Dan beberapa orang itu tadi menjelaskan masyarakat saat ini mudah sekali untuk berhubungan dengan orang lain tanpa melakukan kontak fisik secara langsung ataupun berhadapan secara langsung, dan masyarakat bisa berkomunikasi dengan orang lain saat ini melalui media yang telah dibuat oleh sekelompok orang untuk mempermudahkan dalam berkomunikasi. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada poin kedua, identitas di dunia yang berubah. Jadi untuk waktu yang sama, identitas telah menjadi masalah pemikiran dan analisis serta masalah keraguan dan krisis. Sekarang juga di masyarakat informasi, identitas menjadi masalah diskusi dan terkadang konflik besar. Salah satu pertanyaan dasarnya adalah apakah identitas memiliki satu identitas tunggal atau beberapa identitas sebagian. Sebagai pengantar ke dalam topik ini, dalam buku ini membahas pertanyaan tentang satu atau banyak identitas terlebih dahulu, istilah umum, dan kemudian dalam contoh tipikal masyarakat informasi. Satu identitas atau banyak. Pertanyaan identitas versus diferensiasi identitas. Memiliki satu identitas tunggal berkelanjutan telah lama dipandang sebagai tanda integritas karakter dan kesehatan kepribadian. Sebaliknya, krisis identitas adalah didiagnosis ketika seseorang kehilangan rasa kesamaan pribadi dan historis komunikasi. Poin kedua dari buku tersebut, identitas di dunia yang berubah. Jadi inti dari poin yang saya tampilkan tadi itu adalah menjelaskan tentang identitas masyarakat sering berubah-ubah. Jadi intinya identitas masyarakat ini bukan satu saja, tetapi berubah menjadi banyak identitas. Dan identitas masyarakat yang maksudnya adalah identitas masyarakat dalam memperoleh informasi. Jadi ketika masyarakat memperoleh informasi melalui sistem yang ada, itu bisa saja menimbulkan masalah besar, menimbulkan konflik besar, bahkan memberikan juga kenyamanan untuk masyarakat lain ketika menerima sistem informasi yang telah dibuat. Jadi kenapa identitas di dunia yang berubah ini dibahas dalam buku ini, yaitu untuk menjelaskan identitas masyarakat itu tidak satu saja. Identitas yang dimaksud adalah penggunaan masyarakat, penggunaan sistem informasi oleh masyarakat ketika mereka menggunakannya dengan baik, mengakibatkan kehidupan mereka baik, dan ada juga penggunaan informasi melalui sistem yang ada itu menimbulkan konflik yang besar. Jadi identitas masyarakat itu dijelaskan bukan satu saja, tetapi banyak identitas. Oke, baik, selanjutnya topik yang kedua adalah peran Fidis. Kita lihat bersama bahwa Fidis ini merupakan perusahaan multimedia. Jadi ada penjelasan di sini. Upaya disipliner dari 24 lembaga terkemuka dari penelitian, pemerintah, dan industri. Penelitian dari negara bagian dengan budaya yang berbeda, misalnya identifikasi. Ken Renberg, Denny Royer, dan Andre Dauker, warga negara dan kartu identitas digabungkan untuk menghasilkan analisis high-tech yang beralasan ID dan identitas virtual dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti privasi, mobilitas, interoperabilitas, dan profiling forensik dan kejahatan terkait identitas ini.
Baik, itu penjelasan tentang Fidis tadi, pengertian tentang Fidis. Jadi, mengapa Fidis itu dibahas dalam buku ini ya karena berkaitan dengan informasi. Nah, Fidis ini kan merupakan organisasi dalam suatu perusahaan yang mengamati kegiatan manusia, masyarakat dalam menggunakan media untuk memperoleh informasi. Jadi Fidis ini memiliki peran penting, ya. Jadi Fidis ini mengamati segala kegiatan masyarakat ketika mereka menggunakan sistem informasi yang ada. Jadi tugas dari Fidis juga itu adalah melihat dan melihat masyarakat apakah mereka menggunakan media informasi dengan baik atau tidak. Dan gunanya Fidis ketika mereka sudah mengamati masyarakat, bagaimana sikap masyarakat ketika mengolah informasi, ya mereka memiliki tugas untuk membuat hal baru dan menerapkan hal baru apa yang telah dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi Fidis juga ini memiliki tugas untuk membuat keamanan, bahkan mengembangkan teknologi yang telah dibuat kepada masyarakat untuk masyarakat tetap senang dengan sistem informasi yang ada. Jadi itu mengapa Fidis dibahas dalam buku ini. Ini baik, selanjutnya ada penjelasan dalam buku ini yang tidak saya buat dalam bentuk PowerPoint. Dan penjelasan itu yang dimaksud adalah yang pertama, tantangan multidisiplin. Tantangan multidisiplin mengapa dibahas dalam buku ini, ya berkaitan juga dengan masyarakat ketika menggunakan media untuk memperoleh informasi. Jadi ketika masyarakat menggunakan segala bentuk media untuk memperoleh informasi, pasti ada beberapa tantangan. Jadi mengapa multimedia dibahas dalam buku ini, ya untuk mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi ketika masyarakat memperoleh informasi menggunakan media-media yang telah diberikan. Tantangan-tantangan yang dimaksud dalam penjelasan tadi adalah tantangan yang pertama itu praktik penggunaan informasi yang telah diperoleh, karena banyak orang yang melakukan praktik yang salah ketika sudah mendapatkan informasi melalui media. Yang kedua, penipuan. Penipuan ini banyak kita temui melalui media. Mereka menyalahgunakan informasi yang ada untuk keuntungan pribadi. Dan yang ketiga adalah mengumbar privasi yang seharusnya tidak perlu diumbar, dan itu menimbulkan konflik yang besar untuk seseorang. Alasan berikutnya adalah mengatasi tantangan, ya tidak berbeda jauh dari penjelasan sebelumnya, bahwa ketika menggunakan masyarakat memperoleh informasi itu tentu ada tantangan, dan tantangan itu telah saya sebutkan beberapa tadi. Selanjutnya adalah mengatasi tantangan tersebut. Jadi dalam buku ini menjelaskan bagaimana seseorang atau masyarakat mengatasi tantangan ketika menggunakan sistem informasi yang ada. Jadi ketika ada masalah dalam penggunaan informasi, maka beberapa masyarakat akan mencari jalan keluar dalam mengatasi tantangan yang ada. Jadi ketika media dibentuk
diberikan kepada masyarakat itu pasti ada tantangan. Jadi dalam buku ini menjelaskan ketika ada tantangan maka ada cara untuk mengatasi tantangan tersebut. Mungkin itu beberapa penjelasan yang saya ketahui tentang buku ini. Jika penjelasan saya tidak sesuai dengan saudara-saudari bahkan Bapak dosen dalam video ini, saya mohon maaf. Dan atas perhatian teman-teman semua saya ucapkan terima kasih.